Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan membawakan kisah horor karya sendiri kelanjutan dari kisah sebelumnya yang berjudul Panti Berdarah bagian akhir. Kisah ini hanyalah fiktif belaka, tidak ada unsur yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di-subscribe ya. Bagi yang subscribe, aku doakan kalian masuk surga. Terima kasih sobat-sobat dan selamat mendengarkan. Inilah alur cerita bagian akhir. Rumah Pak Karso dari dalam terasa seperti museum kematian yang terlupakan waktu. Begitu Rifda berhasil masuk melalui pintu samping yang digunakan para pelayan, pintu kayu tua yang engselnya berderit pelan, ia langsung disambut oleh aroma yang sangat menyengat. Campuran kemenyan, darah kering, dan sesuatu yang membusuk. Koridor-koridor panjang rumah itu gelap meski di luar masih siang hari. Jendela-jendela besar tertutup tirai tebal berwarna hitam, membuat cahaya matahari tidak bisa masuk. Dinding-dinding dipenuhi lukisan-lukisan kuno bergaya Jawa yang menggambarkan sosok-sosok mengerikan. Raksasa bermata merah, manusia berkepala binatang, dan makhluk-makhluk dari mitologi Jawa yang terlihat sangat hidup dalam kegelapan. Patung-patung Jawa kuno berjejer di sepanjang koridor. Patung Ganesha dengan mata yang seperti mengikuti pergerakan, patung Durga dengan wajah garang yang menakutkan, dan patung-patung dewa lainnya yang seharusnya suci namun di tempat ini terasa mengerikan dan penuh aura negatif. Lantai rumah terbuat dari ubin keramik hitam yang dingin dan licin. Setiap langkah kaki Rifda menghasilkan gema yang bergema di koridor-koridor panjang, membuatnya harus berjalan dengan ekstra hati-hati agar tidak ketahuan. Tidak ada suara tawa atau kegembiraan seperti yang diharapkan dari sebuah pesta ulang tahun. Yang ada hanya keheningan mencekam yang sesekali dipecah oleh suara aneh dari bagian dalam rumah, suara gumaman, suara logam beradu, dan kadang-kadang suara tangisan yang sangat samar. Rifda mengendap-endap melalui dapur yang terletak di bagian belakang rumah. Dapur itu besar dan gelap, dengan kompor kayu tradisional yang masih menyala. Di sana ia melihat pemandangan yang membuatnya ingin muntah. 3 orang perempuan tua berpakaian kebaya hitam dengan sanggul tradisional sedang sibuk menyiapkan sesuatu di atas meja dapur panjang. Wajah-wajah mereka keriput dan pucat, mata mereka kosong seperti boneka, dan gerakan mereka lambat seperti orang yang sedang kerasukan. Tapi yang mereka siapkan bukanlah kue ulang tahun atau makanan untuk pesta. Di atas meja kayu itu tersusun rapi berbagai macam sesajen mengerikan. Kepala kambing hitam dengan mata yang masih terbuka, mangkuk-mangkuk berisi darah segar yang masih mengepul, dupa hitam yang mengeluarkan asap tebal berbau menyengat, dan berbagai benda aneh lainnya seperti tulang-tulang kecil, pisau keris berukir, dan boneka-boneka jerami yang ditusuk-tusuk dengan jarum. Salah satu perempuan tua itu yang terlihat paling tua dengan rambut putih seperti kapas sedang menyayat leher ayam hitam dengan pisau tajam. Darah ayam itu mengalir ke dalam mangkuk sambil perempuan itu bergumam dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Rifda. Rifda menutupi mulutnya dengan tangan untuk menahan mual yang naik ke tenggorokan. Perutnya bergejolak melihat pemandangan barbar itu. Tapi ia harus tetap fokus pada misinya menemukan Clara. Suara tangisan Clara terdengar dari ruangan di ujung koridor sebelah timur. Tangisan yang penuh ketakutan dan putus asa seperti suara anak kecil yang memanggil-manggil ibunya dalam kegelapan. Rifda bergegas menuju ke sana, jantungnya berdegup semakin kencang setiap melangkah. Koridor menuju ruangan itu semakin gelap. Hanya diterangi oleh beberapa lilin merah yang menyala di atas kandelabra tua. Bayangan-bayangan yang diciptakan oleh nyala lilin menari-nari di dinding, membuat patung-patung dan lukisan-lukisan di sekitarnya terlihat hidup dan mengerikan. Ketika sampai di depan ruangan sumber tangisan Clara,
Rifda mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Pemandangan yang ia lihat membuat jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Ruangan itu berukuran sekitar 6 kali 6 meter dengan langit-langit tinggi. Dinding-dindingnya berwarna hitam pekat dan dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang digambar dengan cat merah. Simbol-simbol yang terlihat seperti huruf dari zaman kuno yang tidak dikenal. Clara duduk di tengah lingkaran besar yang digambar dengan darah di lantai keramik hitam. Lingkaran itu terdiri dari beberapa lapis. Lingkaran terluar berdiameter sekitar 3 meter dengan tulisan-tulisan aneh di sekelilingnya. Lingkaran tengah berisi simbol-simbol geometris yang rumit. Dan lingkaran terdalam tempat Clara duduk berdiameter sekitar 1 meter. Tangan dan kaki Clara terikat dengan tali tambang kasar yang membuat kulitnya lecet dan berdarah. Matanya bengkak karena menangis, hidungnya meler, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Gaun putihnya sudah kotor dan sobek di beberapa bagian. Pak Karso berdiri di luar lingkaran, mengenakan jubah hitam panjang yang membuatnya terlihat seperti pendeta gelap. Di kepalanya bertengger mahkota kecil yang terbuat dari tulang-tulang dan di lehernya tergantung kalung yang terbuat dari gigi-gigi manusia. Wajahnya yang biasanya ramah kini menunjukkan sisi aslinya, wajah seorang monster yang haus darah. Di sekelilingnya tersebar berbagai peralatan ritual, mangkuk-mangkuk berisi darah, dupa-dupa hitam yang mengeluarkan asap tebal berbau busuk, lilin-lilin merah yang menyala dengan api berwarna biru kehijauan, dan pisau-pisau keris dengan ukiran yang rumit. Kenapa Pak Karso melakukan ini padaku? Clara menangis histeris. Suaranya serak karena terlalu lama berteriak. Katanya akan ada pesta ulang tahun. Katanya akan ada kue dan hadiah. Pak Karso tertawa dengan suara yang mengerikan. Tawa yang tidak memiliki kehangatan manusia, melainkan seperti suara setan yang sedang bergembira. Pesta, anak bodoh. Memang ada pesta, tapi bukan pesta untukmu. Ini adalah pesta untuk tuanku yang agung, dan kau adalah hidangan utamanya. Aku tidak mengerti. Clara berteriak sambil berusaha melepaskan diri dari ikatan. Tapi tali-tali itu terlalu kuat untuk tenaga anak kecil. Kau tidak perlu mengerti, anak manis, Pak Karso berkata sambil menyusun sesajen di sekeliling lingkaran. Yang penting adalah darahmu. Darah anak-anak polos seperti kamu adalah yang paling disukai oleh penguasa kegelapan yang telah memberiku kekayaan melimpah. Rifda gemetar di balik pintu, seluruh tubuhnya dingin seperti terkena angin kutub. Kecurigaannya ternyata benar, bahkan lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Pak Karso bukan hanya pembunuh biasa. Ia adalah pemuja setan yang mengorbankan anak-anak tak berdosa untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Dimas, Rahayu, Budi, dan mungkin masih banyak lagi anak-anak lainnya. Semua telah menjadi korban ritual mengerikan ini. Dan sekarang giliran Clara yang akan mengalami nasib yang sama jika Rifda tidak bertindak cepat. Udara di ruang bawah tanah itu terasa mencekik, dipenuhi aroma dupa kemenyan yang bercampur dengan bau anyir darah segar. Pak Karso bergerak dengan presisi seorang praktisi yang telah melakukan ritual ini berkali-kali. Jari-jari kurusnya yang berurat merah menebar berbagai ramuan ke sekeliling lingkaran yang telah digambar dengan darah di lantai beton dingin. Mantra-mantra dalam bahasa yang terdengar seperti gabungan antara bahasa Jawa kuno dan sesuatu yang jauh lebih gelap mengalir dari bibirnya yang pecah-pecah. Kata-kata itu bergema di ruangan sempit, seolah-olah dinding-dinding batu itu sendiri ikut mengulang-ulang inkantasi terkutuk tersebut. Rifda yang bersembunyi di balik tumpukan karung beras di sudut ruangan merasakan bulu kuduknya berdiri setiap kali Pak Karso mengucapkan suku kata yang terdengar seperti jeritan yang diperlambat. Jaluk berkah, jaluk rejeki, tumbal suci kanggo pangeran peteng.
Suara Pak Karso bergema, sementara tangannya melemparkan bubuk hitam yang bercahaya aneh ketika terkena sinar lilin-lilin merah yang mengelilingi Clara. "Sudah 3 tahun aku melakukan ini," Pak Karso berkata sambil tersenyum, sebuah senyuman yang membuat wajahnya keriput terlihat seperti topeng setan. Gigi-giginya yang menguning dan beberapa yang sudah ompong membuat senyuman itu tampak seperti mulut gua yang menganga. "Dimulai dengan kedua anakku sendiri. Mereka adalah tumbal pertama yang memberiku kekayaan luar biasa." Ia berhenti sejenak memandang kosong ke arah sudut ruangan seolah-olah bisa melihat bayangan masa lalu. "Anakku yang sulung, Bambang, umurnya baru 7 tahun saat itu. Dia menangis meminta tolong sambil memanggil namaku. 'Bapak, tolong aku Bapak,' katanya. Tapi aku tidak berhenti, aku tidak bisa berhenti. Dan yang bungsu, Sri, dia bahkan tidak sempat menangis, masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang terjadi." Pak Karso tertawa pelan, suara yang lebih mirip gesekan besi berkarat. "Istriku tidak mengerti. Dia malah meninggalkanku setelah anak-anak hilang. Perempuan bodoh itu pikir aku tidak tahu kemana mereka pergi. Dia bilang aku sudah gila, bilang aku sudah kerasukan. Tapi aku tidak peduli. Kekayaan lebih penting daripada keluarga yang lemah dan tidak berguna." Clara yang terikat erat di tengah lingkaran dengan tali tambang kasar yang sudah meninggalkan bekas merah di pergelangan tangannya menangis semakin keras. Air mata dan ingus bercampur di wajah mungilnya yang pucat pasi. "Pak Karso pembunuh, Pak Karso jahat. Tolong, tolong aku, ada yang bisa tolong aku." "Jahat?" Pak Karso berjongkok di hadapan Clara, wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari gadis kecil itu. Napasnya yang berbau busuk seperti daging yang membusuk menerpa wajah Clara. "Aku memberikan kalian tempat tinggal, makanan, pendidikan. Kalian tidur di tempat tidur yang hangat, makan 3 kali sehari, sekolah dengan gratis. Sebagai balasannya kalian memberiku sedikit nyawa kalian. Itu adil kan? Sangat adil." Rifda melihat matahari sudah mulai condong ke barat melalui jendela kecil di sudut ruangan. Cahaya jingga keemasan menerobos masuk melalui kaca yang kotor dan berdebu, menciptakan pola-pola aneh di lantai yang dipenuhi lingkaran ritual. Waktu maghrib semakin dekat dan Rifda bisa merasakan sesuatu yang gelap mulai mengintai di udara. Tiba-tiba Pak Karso berteriak kesal. Suaranya memecah keheningan seperti pecahan kaca. "Pisau ritual, di mana pisau ritual itu?" Matanya yang merah dan berair itu bergerak liar ke seluruh ruangan. "Tidak mungkin, aku yakin sudah menaruhnya di atas altar." Ia bergegas keluar ruangan dengan langkah yang tertatih-tatih sambil terus bergumam marah dan mengutuk. Suara langkah kakinya menggema di koridor batu semakin menjauh. Kesempatan emas bagi Rifda, kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Rifda langsung melompat keluar dari persembunyiannya dan berlari menghampiri Clara. Kakinya hampir tersandung karena ketakutan dan terburu-buru. Tetapi ia berhasil mencapai tengah lingkaran ritual yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang digambar dengan darah mengering. "Rifda!" Clara berteriak lega. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. "Bagaimana kamu bisa ada di sini? Kenapa kamu tidak lari saja? Pak Karso akan membunuhmu juga." "Tidak ada waktu untuk menjelaskan," Rifda berkata sambil mencoba melepaskan ikatan Clara dengan jari-jari yang gemetar. Tali tambang itu kasar dan kuat, sudah mengerat kulit Clara hingga berdarah. "Kita harus keluar dari sini sekarang, sebelum dia kembali." Tapi tali yang mengikat Clara ternyata terlalu kuat. Simpul-simpulnya diikat dengan cara yang sangat kompleks. Yang lebih buruk lagi, ada gembok besi tebal di kaki gadis itu, mengikatnya ke sebuah rantai yang tertanam di dalam
lantai beton. "Rifda, aku takut." Clara menangis, tubuh mungilnya bergetar hebat. "Pak Karso akan membunuhku. Dia bilang darahku akan memberikan kekuatan yang besar karena aku masih suci dan tidak berdosa. Aku tidak mau mati, Rifda. Aku belum siap mati." "Tidak akan aku biarkan itu terjadi," Rifda berkata dengan tekad meskipun hatinya sendiri dipenuhi ketakutan yang luar biasa. "Clara, dengarkan aku. Pak Karso bilang apa lagi tentang ritual ini? Mungkin ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan." Clara mencoba mengingat sambil terisak. Dia bilang ritual ini harus selesai sebelum maghrib. Kalau tidak ritualnya akan gagal. Dan ada sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dia bilang Pangeran Kegelapan tidak akan memaafkan kegagalan. Rifda melihat kembali ke jendela. Matahari sudah sangat rendah, hampir menyentuh cakrawala. Cahayanya yang dulunya jingga kini berubah menjadi merah darah yang pekat. Mungkin masih ada 20 menit sebelum maghrib. Tidak cukup waktu untuk mencari bantuan atau melarikan diri. "Kalau begitu kita harus mengulur waktu," Rifda berkata sambil mulai mengacak-acak sesajen yang tersusun rapi. "Aku akan merusak semua persiapan ritualnya. Semoga ini berhasil dan membuatnya harus memulai dari awal." Rifda mulai bekerja dengan tangan yang bergetar. Ia membalikan mangkuk berisi darah segar yang masih hangat. Cairannya mengalir dan merusak sebagian lingkaran ritual. Ia meniup lilin-lilin merah satu persatu, membuat ruangan menjadi semakin gelap. Dengan kakinya ia menghapus sebagian lingkaran yang digambar dengan darah, mengotori sepatu sekolahnya yang sudah lusuh. "Rifda, cepat! Aku dengar langkah kaki!" Clara berteriak panik. Langkah kaki berat dan berderap terdengar dari koridor. Semakin mendekat seperti hentakan palu di kepala. Pak Karso kembali, dan dari suara langkahnya yang penuh amarah, Rifda tahu bahwa pria tua itu sudah dalam kondisi yang sangat berbahaya. "Sialan! Anak-anak terkutuk, apa yang terjadi di sini?" Pak Karso berteriak dengan volume yang membuat dinding-dinding batu bergetar. Mata merahnya yang berkilat seperti mata binatang buas melihat kekacauan di ruangan ritualnya yang selama ini dijaga dengan sangat hati-hati. Matanya menemukan Rifda yang sedang berusaha menghapus sisa-sisa lingkaran ritual dengan kakinya. Wajah Pak Karso berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Urat-urat di leher dan dahinya menonjol, mulutnya menganga menampilkan gigi-gigi yang menguning. "Anak sialan, berani merusak ritualku!" Pak Karso menerjang Rifda dengan kecepatan yang mengejutkan untuk orang seusianya. Tangan kurus tapi mengejutkan dan kuat itu mencengkram leher Rifda. Kuku-kuku panjang dan kotor menancap di kulitnya. "Rifda!" Clara berteriak histeris, menarik-narik rantai yang mengikatnya sampai pergelangan kakinya berdarah. Pak Karso mencekik Rifda dengan brutal. Mata merahnya menatap tajam ke dalam mata gadis itu. "Kau telah merusak semuanya. 3 tahun aku membangun ritual ini. 3 tahun aku mengumpulkan kekuatan. Tidak akan kubiarkan anak kecil seperti kamu menghancurkan segalanya." Jari-jarinya yang seperti cakar mencengkram leher Rifda semakin kuat. Gadis itu merasakan rasanya tercekat. Tenggorokannya seperti ditekan oleh batu besar. Penglihatannya mulai kabur, titik-titik hitam mulai menari di tepi pandangannya. Tapi ia masih bisa melihat cahaya matahari di jendela yang semakin redup merah, seperti darah yang perlahan-lahan berubah menjadi ungu. Tidak akan kubiarkan," Rifda berhasil berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Udara hampir tidak bisa masuk ke paru-parunya. Pak Karso mengetatkan cengkramannya, wajahnya sekarang hanya beberapa inci dari wajah Rifda. "Mati kau anak terkutuk, darahmu akan menjadi tambahan yang bagus untuk ritual ini." Rifda hampir kehilangan kesadaran, dunia di sekelilingnya mulai menghitam. Ketika tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang dari masjid terdekat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara muazin yang khusyuk itu menembus dinding-dinding batu dan mengisi ruangan ritual yang penuh dengan energi gelap. Begitu suara azan yang suci itu terdengar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Angin kencang tiba-tiba menyapu ruangan dengan kekuatan yang luar biasa, membawa serta aroma belerang dan pembusukan. Kekuatan tak kasat mata menghempaskan Pak Karso ke dinding batu dengan keras. Tubuh kurus itu membentur tembok sampai terdengar suara tulang yang retak. Jendela-jendela pecah bersamaan dalam ledakan kaca yang berderak, dan udara dingin seperti es kutub memenuhi ruangan, membuat napas mereka semua mengembun. Tidak mungkin, Pak Karso berkata dengan suara yang bergetar ketakutan. Tubuhnya merosot ke lantai, darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Ritual belum selesai, masih ada waktu, masih ada. Bayangan hitam besar muncul di tengah ruangan. Sebuah sosok yang tingginya hampir menyentuh langit-langit, dengan bentuk yang terus berubah-ubah antara manusia dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sosok yang selama ini ia puja dalam ritual-ritual kelamnya, yang telah memberikan kekayaan berlimpah sebagai imbalan atas nyawa anak-anak tidak bersalah. Tapi kali ini sosok itu datang untuk memberikan berkah. Ia datang untuk menagih hutang yang sudah terlalu lama tertunggak. Mata merah menyala dari dalam kegelapan. Bayangan itu menatap Pak Karso dengan kebencian yang tidak terbatas. Udara di sekitar sosok itu bergetar dan Rifda bisa merasakan energi yang sangat gelap dan jahat memancar dari makhluk itu. Kau telah melanggar perjanjian. Suara menggelegar yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa berkumandang langsung di kepala Pak Karso, membuat pria tua itu merintih kesakitan. Sambil memegang kepalanya, ritual harus sempurna. Tumbal harus diserahkan tepat waktu, tapi kau membiarkannya gagal. Kau lemah, kau tidak berguna. Maafkan aku, ini bukan salahku. Anak-anak ini yang... Pak Karso merangkak di lantai mencoba mendekati sosok bayangan itu sambil memohon ampun. Pak Karso tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya terangkat dari lantai oleh kekuatan tak kasat mata. Kaki-kakinya menggantung bebas di udara, tangan-tangan tak terlihat mencekik lehernya, mengangkatnya semakin tinggi. Wajahnya mulai membiru, mata merah itu melotot keluar. Rifda dan Clara hanya bisa menonton dengan ngeri yang luar biasa saat kulit Pak Karso mulai mengelupas seperti cat lama yang terkelupas dari dinding. Lapisan demi lapisan kulit terlepas, menampakkan daging merah di bawahnya yang mulai membusuk dengan cepat. Bau anyir dan amis memenuhi ruangan. Dagingnya mulai luruh dan tulang-tulang itu sendiri mulai retak dan patah dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Teriakan kesakitan yang tidak manusiawi memenuhi ruangan, bergema di dinding-dinding batu sampai terdengar seperti paduan suara dari neraka. Suaranya semakin tinggi, semakin tidak manusiawi sampai akhirnya berubah menjadi desisan yang seperti uap yang keluar dari ketel mendidih. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan bunyi yang basah dan mengerikan. Tidak lebih dari tumpukan daging yang membusuk dan tulang-tulang yang hancur berkeping-keping. Darah hitam pekat mengalir keluar dari sisa-sisa tubuhnya, membentuk genangan yang perlahan-lahan menyebar. Bayangan hitam itu menatap sejenak ke arah Rifda dan Clara dengan mata merah yang menyala, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil mereka juga. Tapi kemudian sosok itu menghilang seperti asap yang tertiup angin, meninggalkan keheningan yang mencekam dan bau kematian yang menyengat. Beberapa jam kemudian, ketika malam sudah sepenuhnya turun dan bulan purnama menyinari desa Karangwuni dengan cahaya pucat, polisi dan petugas sosial datang ke rumah Pak Karso. Mereka dipimpin oleh Pak Bambang, kepala desa yang sudah lama curiga dengan kekayaan mendadak Pak Karso. Setelah menerima laporan dari beberapa tetangga yang mendengar teriakan mengerikan dari rumah itu,
Mereka menemukan Rifda dan Clara di ruangan ritual yang berantakan. Kedua gadis itu saling berpelukan sambil menangis dalam keadaan syok. Clara masih terikat dengan rantai di kakinya, sementara Rifda memeluknya sambil bergumam doa-doa yang diajarkan oleh ibunya dulu. Jasad Pak Karso yang mengerikan membuat para petugas yang sudah berpengalaman pun mundur beberapa langkah. Kondisi tubuhnya tidak masuk akal, seolah-olah telah membusuk selama berbulan-bulan padahal baru terjadi beberapa jam yang lalu. Investigasi polisi yang dipimpin oleh Inspektur Widodo mengungkap kebenaran yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Di bawah rumah Pak Karso, dalam ruang bawah tanah yang lebih dalam lagi, mereka menemukan sisa-sisa tulang belulang puluhan anak. Beberapa masih dalam keadaan utuh, masih mengenakan pakaian yang sudah busuk, yang lain hanya tinggal tulang-tulang yang tersebar. Forensik memperkirakan korban-korban itu berasal dari berbagai periode waktu, tidak hanya anak-anak dari panti asuhan Tali Kasih, tapi juga anak-anak dari daerah lain. Beberapa bahkan dari provinsi tetangga yang telah menjadi korban selama bertahun-tahun. Beberapa pakaian yang ditemukan menunjukkan bahwa pembunuhan ini sudah berlangsung setidaknya selama 5 tahun. Bu Lastri dan beberapa pengurus panti ditangkap sebagai tersangka setelah diinvestigasi lebih lanjut, mengungkap bahwa mereka terlibat dalam jaringan perdagangan anak untuk ritual pesugihan. Rekening bank mereka menunjukkan transfer uang dalam jumlah besar dari Pak Karso setiap kali ada anak yang dipindahkan ke rumahnya. Panti asuhan Tali Kasih ditutup permanen oleh dinas sosial. Bangunan itu disegel dan kemudian dirobohkan setelah investigasi selesai. Anak-anak yang tersisa karena yang lain yang sudah menjadi korban dipindahkan ke panti-panti asuhan lain yang lebih terpercaya di kota-kota besar. Rifda kini tinggal di panti asuhan Kasih Bunda di Yogyakarta, sebuah tempat yang dikelola dengan fasilitas yang jauh lebih baik dan sistem pengawasan yang ketat. Bangunannya modern, bersih, dan yang paling penting penuh dengan kehangatan dan kasih sayang yang tulus dari para pengasuh. Clara juga ada di sana, dan mereka menjadi sahabat karib yang tidak pernah terpisah. Setiap pagi mereka sarapan bersama, pergi sekolah bersama, dan setiap malam sebelum tidur, mereka selalu berdoa bersama, berdoa untuk anak-anak yang tidak seberuntung mereka, yang tidak bisa diselamatkan. Meski trauma yang mereka alami masih membekas dalam bentuk mimpi buruk yang datang sesekali, tapi mereka belajar untuk hidup normal kembali dengan bantuan psikolog anak yang rutin datang ke panti. Rifda bahkan mulai menulis buku harian tentang pengalamannya, tidak hanya sebagai terapi, tetapi juga berharap suatu hari nanti ceritanya bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar lebih waspada terhadap predator yang menyamar sebagai dermawan. Rifda, Clara berkata suatu sore ketika mereka sedang duduk di taman panti yang baru, di bawah pohon mangga yang rindang. Angin sore yang sejuk membawa aroma melati dari taman bunga di sebelah mereka. Aku masih sering bermimpi tentang malam itu, tentang mata merah Pak Karso, tentang bayangan hitam itu. Aku juga, Rifda menjawab sambil menggenggam tangan sahabatnya. Tangan Clara masih memiliki bekas luka tipis dari tali yang dulu mengikatnya. Tapi yang penting kita selamat dan kita akan selalu menjaga satu sama lain. Tidak ada yang akan bisa menyakiti kita lagi. Clara tersenyum, senyuman pertamanya yang tulus sejak kejadian mengerikan itu. Terima kasih Rifda, kau telah menyelamatkan hidupku. Kalau kamu tidak datang waktu itu, kita menyelamatkan satu sama lain. Rifda membalas senyuman itu sambil memeluk Clara. Dan kita akan terus saling menjaga sampai kapanpun. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, tapi kali ini bukan pertanda datangnya horor. Langit sore itu berwarna jingga keemasan yang hangat. Burung-burung kembali ke sarangnya sambil berkicau riang. Ini adalah pertanda dimulainya hari yang baru, hari yang penuh dengan harapan dan persahabatan yang tulus. Tapi terkadang di malam-malam yang sunyi ketika bulan bersembunyi di balik awan tebal, Rifda masih bisa merasakan bayangan kelam yang mengawasi dari kejauhan.
Bukan sosok Pak Karso, pria tua itu sudah lama menjadi abu. Bukan juga sosok bayangan hitam yang menghukumnya, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Karena ia tahu dari buku-buku horor yang dibacanya diam-diam dan dari mimpi-mimpi anehnya bahwa kegelapan seperti yang pernah mereka alami tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, mencari sosok baru untuk dijadikan wadah, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali di tempat lain dengan korban-korban baru yang tidak bersalah. Dan di suatu tempat di desa-desa terpencil lainnya mungkin ada anak-anak lain yang sedang mengalami nasib yang sama seperti yang mereka alami. Rifda berjanji pada dirinya sendiri suatu hari nanti ketika ia sudah cukup dewasa dan kuat, ia akan mencari mereka. Ia akan menyelamatkan mereka seperti bagaimana ia dan Clara saling menyelamatkan. Karena kegelapan memang tidak pernah benar-benar hilang, tapi begitu juga dengan cahaya. Dan selama masih ada orang-orang seperti Rifda dan Clara yang berani melawan, kegelapan itu tidak akan pernah menang sepenuhnya. Demikianlah akhir kisah horor mengenai Panti Berdarah. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari aku. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda lonceng biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.